Shalom guys, kita akan melanjutkan video tutorial untuk membuat aplikasi akuntansi sederhana. Kali ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, jadi pada form journal entry yang setelah kita menyimpan data, kita mau controls-nya itu langsung bersih kembali, langsung value-nya itu langsung dikosongkan ya. Kemudian memperbaiki penomoran jurnal, kemudian membatasi input pada angka journal entry, hanya angka saja ya yang bisa. Kemudian validasi saat input, saat simpan. Kemudian menambahkan form pencarian akun pada journal entry dan menambahkan daftar transaksi bersama fitur search dan view ya. Oke, saya akan ke aplikasinya ya. Ini aplikasi yang kita sudah buat. Ini terkait dengan general journal ya. Oke, ini kalau saya jalankan, oke ya, bisa. Sebelum kita lanjut, saya ingin menambahkan satu fitur, yaitu untuk mempermudah nanti kita akan membuat query yang mudah untuk menghapus data yang ada di jurnal header dan jurnal detail ya. Masuk di query design, kemudian pilih yang delete. Yang ingin kita delete ini adalah ya detailsnya dulu. Coba kita jalankan. Oke, saya coba. Oke, saya simpan. Query delete detail. Di statementnya seperti ini, delete journal entry detail ya. Coba kita tambahkan oke, ini sepertinya tidak bisa dua, jadi kita harus bikin satu-satu ya. Saya akan buat lagi satu, create query delete untuk tables jurnal header ya. Oke. Oke. Jadi ini cara yang mudah untuk mengosongkan tabel header dan detail ya. Ini saya sudah kosongkan, walaupun ID-nya tetap lanjut ya. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi yang pertama kita akan membersihkan value pada control setelah menyimpan data. Jadi,
Bisa dicoba restart aplikasinya. Umum, oke. Nah, jadi setelah menyimpan, oke, kita mau semua kontrolnya ini bersih lagi ya. Eh, oke, nah, copy saja dulu ini ya. Taruh ChatGPT. Yang data grid view-nya. Oke. Oke, ya, ini kita tinggal copy saja ya. Posisinya di bawah. Sebentar. Nama data grid view-nya ini DGV Journal. Untuk fokusnya itu kita rubah ke tanggal ya. Ya. Ya, jadi setelah kita simpan harusnya dia akan langsung clear. Kita coba ya. Input transaksi, misalkan general journal, kemudian referensinya, tes ya. Misalnya setoran modal, masukkan misalnya 100.000, pasangannya itu kapital ya. Oke, ini setelah kita klik simpan, oke, data berhasil disimpan. Oke, tapi tidak langsung bersih ya. Jadi tambahkan fungsi itu. Ya, saya setelah disimpan, oke, dia akan jalankan clear all control ya. Oke. Berjalankan.
Oke, saya coba lagi. Misalnya masih sama ya. Masukkan accounts receivable. Dan pasangannya masih modal ya. Oke. Nah, setelah kita input, ini coba. Setoran modal ke usaha. Kita coba simpan. Dan berhasil disimpan. Ya, langsung bersih. Kontrolnya. Namun, oke, kita coba cek di journal header. Oke, untuk yang jurnal kedua tidak ada ID-nya. Ya, tidak ada ID jurnalnya. Masuk di jurnal detail juga tidak ada ya. Dua akun ini tidak ada. Nah, jadi bagaimana caranya supaya berarti ada masalah di bagian penomorannya. Oke, kita akan coba perbaiki ya. Ini simpan. Di sini ada generate journal code. Oke, nah ini coba dulu ya. Oke, kita taruh saja di ChatGPT, minta dia yang perbaiki. Ini generate the next. Oke. Oke, ini kita coba ya kodenya. Ini kita komen saja dulu. Oke. Ya. Oke, kita coba ya. Kodenya apakah bisa jalan? Oke, kita coba lagi. Oke, ini bisa ya, muncul kodenya GZ002 ya. Oke, coba cek di database. Ini saya refresh. Oke, muncul ya. Oke, jadi kalau kita cek, ini ada yang dirubah. Kita bandingkan dengan sebelumnya.
Oke. Nah, jadi pada perbedaannya yaitu di kode ya general journal-nya. Jadi saat kita ambil ya di kode sebelumnya itu kita tidak menghilangkan uh, karakter stringnya. Jadi harusnya yang diambil itu hanya yang angkanya saja ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ya. Jadi kita sudah fix untuk penomorannya ini ya. Memperbaiki penomoran, kemudian membersihkan value pada kontrol setelah menyimpan data sudah bisa. Sekarang kita masuk pada membatasi input data hanya pada jurnal input data angka pada jurnal entry. Jadi misalkan saya ingin input data, saya mau angka yang ada di debit atau kredit ya, itu hanya bisa input angka saja ya, tidak bisa input huruf seperti ini ya. Jadi hanya bisa angka saja yang diinput. Nah, ini pengendalian pada saat input ya. Oke, caranya tinggal kita minta saja. Misalnya limit karakter input on that specific column when data review Oke. Jadi kita akan membatasi hanya nomor saja yang bisa di input ya. Oke, ini ya text box, sorry bukan text box, tapi kita ambil saja ini ya. Kalau bukan number, ya, control dan backspace, oke, maka dia tidak bisa muncul karakternya. Oke, ini kita ambil. Ini kita copy saja dulu ya. Kita masuk di data grid view-nya. Sorry. Oke, sebentar saya stop dulu. Oke, ini ada event, kita pilih yang propertiesnya itu jadi kita pakai event misalnya key press ya, kita pakai event key press. Coba di sini yang key press, coba cari
Keypress, oke. Kita double klik saja. Oke ya, seperti ini. Kemudian kita pakai kode untuk menentukan apakah ini berada di kolom yang tepat. Oke. Nah, oke, bisa ya. Coba bisa enggak ya? Oke. Nah, kalau kolom indeksnya di sini berarti kita hitung dari paling kiri ya. Ini 0, ini 1, 2, dan 3. Jadi kalau kolom indeksnya 2 atau 3, oke, kalau misalnya indeksnya itu berada di kolom 2 atau di kolom 3, maka dia akan membatasi ya, hanya bisa tekan ini ya. Kita coba. Oke, saya akan jalankan. Oke, ini masih jadi, masih bisa. Coba kita pakai yang kalau key down, apakah sama? Key down. Sorry ya. Kita coba, kita copy, taruh sini. Coba ya. Ini harusnya bisa. Sorry, tadi ada jalan. Jadi ini masih bisa ya, input sebentar. Coba lagi, oke. Ini masih bisa. Kita coba perbaiki lagi ya.
Kita coba lagi. Oke, ini tidak bisa ya. Kita pencet number bisa. Backspace bisa. Ya. Apa namanya? Tidak bisa ya, spasi tidak bisa, tapi pencet angka bisa. Oke. Ya, seperti itu ya. Oke. Oke. Nah, selain itu kita akan validasi ya. Jadi dia tidak boleh kosong ya. Jadi setelah keluar dari sel ini ya, kalau misalnya kosong dia akan otomatis zero angkanya, tapi kalau misalnya dia lebih dari kalau dia ada angka ya, entah itu 0, 1 atau seterusnya, maka angkanya itu akan tetap. Oke, kita coba ya. Oke. Jadi kalau misalkan setelah diedit, coba ya. Nah, di sini cari yang sel cell and edit ya. Oke. Ini untuk zero handling ya. Oke, kita coba ya. Ini and edit. Jadi jika setelah selesai diedit, kemudian baik itu di kolom 2 atau kolom 3 ya, kalau misalkan setelah diedit dia jadi null ya, atau ada white space, maka dia akan set value-nya itu menjadi 0. Oke, kita coba ya. Oke, ini untuk transaksi ya. Coba ya, ini 1, 2, 3 bisa. Setelah dia kosong, kita pindah sebelah, dia jadi 0. Oke, ini juga saya hapus. Misalnya ini ya, angkanya saya hapus, saya enter, dia akan muncul 0. Tapi kalau misalkan saya inputnya 123 ya, dia tidak akan berubah angkanya. Jadi dia akan berubah kalau misalkan kita bikin dia kosong ya, seperti ini, enter, dia jadi 0 otomatis ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk bagian 3 ini selesai ya. Selanjutnya untuk validasi saat simpan journal entry. Jadi kita mau
kita melakukan validasi, ya, saat kita akan menyimpan journal entry, maka tidak boleh ada field yang kosong ya di sini. Tidak boleh ada field yang kosong di sini. Jadi tipe jurnalnya harus diisi, deskripsi harus diisi, referensi juga harus diisi. Ya, seperti itu. Oke. Create validation function before saving the data. Jadi yang ingin kita validasi itu adalah oke. Ya, ini saya copy saja. Oke, kemudian kita masukkan di sini di validation control ya. Oke, validate control ya. Jadi sebelum simpan, ya sebelum kita menyimpan, ya kita tambahkan fungsi if ya seperti ini, if validate controls then, seperti itu. Oke, jadi kalau valid semua kontrol. Oke. Jadi hanya kalau kontrolnya itu valid, baru dia akan menyimpan data. Oke, kita coba ya. Sini jurnal. Kita coba misalnya ini saya input, referensi saya input, tangannya tidak. Coba saya simpan. Oke, journal code. Oke, ini journal code tidak perlu ya. Sebentar. Journal code. Oke, ini tidak perlu. Oke. Oke, ini saya coba simpan ya. Oke, ini referensi tidak boleh kosong. Oke, kita isi referensinya, simpan lagi. Description kan ganti ya, isi descriptionnya, coba simpan. Tipe jurnalnya harus pilih ya. Oke, ya seperti itu. Oke, tapi saya ingin mengubah urutannya ya. Jadi tipe jurnal itu harus paling atas ya. Oke. Tipe jurnal dulu yang dicek, kemudian setelah itu referensi ya. Kemudian deskripsi transaksi. Sekarang kita akan validate untuk data grid view-nya ya.
Oke. Jadi kita akan validate data grid view. Kriteria yang pertama itu ada misalnya row more ya, harus ada 2 row ya atau lebih ya, kita pakai 3 lah ya, karena kenapa 3? Jadi kalau kita input data di sini, nah ini input data di sini kan, misalnya saya input 1 ya, kemudian pasangannya saya input. Nah, berarti di sini akan ada 3 row setidaknya ya. Ya, row yang 0, row yang 1, dan row 2. Nah, seperti ini, dia akan muncul 3 row. Jadi, kita coba ya. Oke. 2 rows or more lah. Kita coba dulu. Kemudian validasi yang kedua, total dari kolom 2 dan kolom 3. Besar dari 0 ya, kolom 2 and kolom 2 equals to kolom 3 ya. Oke. Nah, itu saja dulu ya. Coba. Oke, ini saya bisa saja kita paste sini ya. Jadi validation for data grid view tadi itu yang pertama yang dilakukan, cek apakah rows-nya itu lebih dari cek kalau dia misalnya kurang dari 2, maka dia akan kasih notifikasi seperti ini. Oke, kemudian dia akan coba total kolom 1 dan kolom 2 ya. Jika total kolom yang di debit harus sama dengan total kolom yang dikredit ya. Oke, ini saya taruh selisih ini, TB selisih saldo. Oke, ini untuk membantu mengontrol. Saya akan coba ya. Tambahkan di edit cell and edit. Oke. Ya. Saya akan calculate kolom 2 dan kolom 3 ya. Bentar. Oke, sebentar. Kemudian
TB selisih saldo teks sama dengan format number kolom 2 kurang kolom 3. Oke, seperti ini ya. Oke, kita coba. Dan di sana ya, muncul. Input transaksi. Di sini saya coba 150.000. Oke. Di debitnya saya tarik misalnya 50.000. Oke ya, selisihnya. Kemudian misalnya di sini baru 100.000. Oke, selisihnya jadi 0 ya. Oke, seperti itu ya, bisa. Oke, ini kita ya, line right isnya text align right. Oke, supaya ketika kita input ya ini ya 150.000. Oke ya. Oke ya, seperti itu. Oke, working. Tinggal total credit dan total debit ya. Total credit dan total debit. Oke, kita masukkan B, total credit, text saja ya, kita copy ini, paste, kita ambil yang kolom 2 ya. Ya, ini yang ya. Oke. Ini kita rata kanan. Text align, right. Oke. Ini kita coba. Ini 150.000. Oke. Sorry. Terusnya terbalik ya. Ini total kolom 3. Ya. Total kolom 2 ini. Oke. Kita coba ya, ini 150.000. Oke ya, betul ya, di debit. Yang ini 150.000. Oke ya. Oke, total debit dikurangnya total kredit, selisihnya 0 ya. Oke, seperti itu. Nah, validasi yang berikutnya yaitu kita mau ya, ini sel 0 itu harus memiliki value. Oke. Validation in cell 0 ya, value. Jadi tidak boleh kosong kode akunnya ya. Oke, coba cek ini. Oke, ini ya, total kolom
sebentar. Sel 0. Columns. Oh, sorry. Misunderstanding. Oke, ini copy. Ya, kolom. Oke, yang ini berarti ya. Sorry, saya tidak memperhatikan tadi. Jadi yang ditambahkan itu ya ini ya, kolom 0 must have value ya. Ini ya. Oke. Oke, kita coba pakai ini ya. Saya copy, paste, ini saya delete, ini saya masukkan ke dalam. Jadi untuk kolom 0 ya, untuk setiap kolom 0 sorry, sudah benar ya. Oke. Saya coba copy. Oke, ini ya. Bahkan if row is new row, then continue for. Ini. Jadi kalau dia new row ya, tidak akan masuk ke pemeriksaan ini ya. Oke, karena new row itu yang bagian ini ya, yang kosong. Kita coba. Ya, simpan, tipe jurnal kita input, simpan, reference kita input, tes, deskripsi, coba. Oke, kita input percobaan ini. Oke, harus ada setidaknya 2 row. Oke, kita masukkan 1. Oke, kemudian kita masukkan lagi 2. Oke, ini angkanya kita masih 0 ya, belum dimasukkan. Simpan, nih harus lebih dari 0. Kita masukkan 1. Nah, yang satunya kosong kita simpan, nggak mau ya, harus sama-sama ada isi. Oke, seperti ini. Kalau ini, nah, misalnya kita isi di sini,
100.000. Tapi kode akunnya kosong. Kita coba simpan. Oke ya, ini kode akun harus ada value-nya. Jadi kita masukkan coba. Share capital lagi. Oke, kita coba simpan. Nggak mau dia, karena totalnya ini tidak sama. Oke, ini bisa ya. Ini saya delete. Oke, seperti ini kita coba simpan. Lengkap dan kiri kanan ini sama. Kita coba simpan. Oke, simpan. Oke, bisa disimpan ya. Oke, supaya tidak begitu panjang, video kita kali ini sampai di sini dulu ya. Sampai divalidasi untuk form pencarian akun dan journal entry, juga fitur untuk search and view jurnal, kita akan bahas pada video selanjutnya. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menonton.